Inilah rutinitas setiap hari di Yayasan Penyandang Disabilitas Naema, sebuah yayasan bagi para penyandang disabilitas di kota Trenggalek, Jawa Timur. Selain sebagai tempat berkumpul dan bersosialisasi bagi para difabel, berbagai pelatihan juga dilakukan di tempat ini. Yayasan ini didirikan oleh Tarya Ningsih, seorang guru SLB yang memiliki kepedulian terhadap para penyandang disabilitas. Yayasan Penyandang Disabilitas Naema ini sebuah wadah untuk mengembangkan semua hal kreativitas teman-teman disabilitas. Jadi pemberdayaan juga, kemudian ada juga yang di bidang pendidikan, ada SLB-nya juga, ada juga terapinya. Kita juga mengadvokasi teman-teman disabilitas jika ada permasalahan-permasalahan. Naema itu artinya mau membagikan sebagian rezekinya pada orang lain dan membawa kebahagiaan untuk orang-orang di sekitarnya. Kegelisahan Tarya akan masa depan para penyandang disabilitas menjadi salah satu alasan kenapa ia mendirikan yayasan ini. Awalnya karena saya menjadi guru, kemudian ternyata saya mencetak pengangguran. Nah, ketika itu tidak bisa dilakukan di sekolah, di luar harus ada wadah juga untuk pengembangan potensi ini, untuk pemberdayaan teman-teman disabilitas ini. Jadi kalau di sekolah tidak leluasa karena memang bidangnya pendidikan kan, khusus seperti itu, akhirnya saya membuat yayasan sendiri. Di seluruh Indonesia kendalanya seperti itu. Pengangguran penyandang disabilitas ini 90% ke atas. Lalu seperti itu. Untuk makanya kan lapangan pekerjaan memang cukup terbatas untuk teman-teman disabilitas. Banyak sih, entah permasalahan itu dari teman-teman disabilitas sendiri, dari perusahaan-perusahaan, atau memang ada miss aja antara keduanya. Berbagai kegiatan yang diselenggarakan di yayasan ini bertujuan untuk mempersiapkan para penyandang disabilitas untuk bisa hidup mandiri. Kalau tujuan didirikan yayasan ini sebenarnya visinya itu menjadikan disabilitas smart seperti itu. Jadi disabilitas yang profesional, mandiri, kemudian religius seperti itu, kreatif. Nah, untuk mewujudkan kesejahteraan yang bermartabat. Jadi mereka merdeka secara ekonominya juga, bisa hidup berdampingan di masyarakat, bukan karena orang memandangnya kasihan saja, tapi memang mereka bisa berdaya dan bisa berkarya. Bagi Tarya, bangku pendidikan dan berbagai macam keterampilan belum cukup menjamin masa depan para difabel. Tarya kemudian berusaha mencari cara untuk mengintegrasikan antara pelatihan keterampilan dengan kebutuhan lapangan pekerjaan. Dan hal ini ia tuangkan dalam disertasi program doktor yang sedang diselesaikannya dan mengambil lokasi penelitian di 6 SLB di Trenggalek dan Tulung Agung, Jawa Timur. Saya melihat dia adalah sosok pejuang yang luar biasa untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi tidak hanya untuk memikirkan bagaimana mereka dalam pembelajaran, tetapi ke depannya nanti seperti apa, setelah lepas dari sekolah seperti apa, bagaimana mereka bisa mandiri dalam hidup secara ekonomi maupun secara sosial. Jadi memang selama ini di sini, vokasi itu baru sampai pada melatih anak-anak bagaimana mereka bisa mandiri ke depan. Banyak sekali sebenarnya vokasi yang ada di sekolah ini, dari menjahit, lalu cuci motor, tata boga, tata busana, tata rias, itu ada semua. Nah, tetapi mungkin yang masih dilupakan atau yang belum sampai pada tahap itu, bagaimana anak-anak itu bisa diterima di masyarakat dalam hal pekerjaan. Jadi antara kebutuhan lapangan dan lulusan yang dikeluarkan dari sekolah itu belum sejalan. Jadi ketika kita melatih batik, melatih cuci motor, tata busana, tata boga, tetapi apakah di luar juga membutuhkan hal yang sama? Nah, itu yang coba dijawab dalam disertasinya Bu Tarya. Jadi disinkronkan antara kebutuhan lapangan dan juga kegiatan yang ada di sekolah. Ketika Dudi yang ada di lapangan itu membutuhkan ini, ada daftar tertentu. Nah,
ketika kita tahu ada daftar itu, nah kita kan akan berusaha, oh ini ternyata yang dibutuhkan lapangan itu seperti ini. Itu yang akan coba dicukupi. Jadi bukan hanya terus anak-anak bisa, tetapi setelah keluar ternyata tidak ada lapangan pekerjaan dalam jenis itu, dan akhirnya nanti kita akan apa yang diajarkan nanti tidak terpakai, maka itu dulu yang dilihat, kebutuhan lapangan, baru setelah itu kita mencoba untuk mencukupi. Kiprah Tarya dalam memperjuangkan kesetaraan dan kemandirian para penyandang disabilitas tak melulu tentang pelatihan keterampilan. Ia bahkan membangun perumahan bagi para difabel yang diberi nama kawasan inklusif. Kawasan inklusif ini didesain sejak tahun 2018, tapi dibangun pertama kali tahun 2019. Untuk apa? Untuk tempat tinggal teman-teman disabilitas, biar mereka bisa berbaur dengan warga sekitar. Nah, tidak hanya sebagai tempat tinggal rumah hunian saja, tapi di sini sebagai kawasan produksi agar teman-teman disabilitas ini bisa berdaya, membuka usaha sesuai dengan karakteristik masing-masing sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Setidaknya kebutuhan primer, sandang, pangan, papan ini tercukupi. Dan di kawasan inklusif inilah tercipta budaya inklusi, di mana masyarakat yang non disabilitas maupun teman-teman disabilitas ini menerima keberagaman perbedaan itu semua. Kawasan ini seakan menjadi percontohan kawasan ramah disabilitas. Fasilitas-fasilitas bagi para penyandang disabilitas diakomodir di tempat ini. Jadi rumah-rumah di kawasan inklusif ini didesain khusus sesuai dengan karakteristik pengguna. Kalau yang nggak punya kaki atau nggak bisa berdiri, stop kontak di bawah seperti itu. Jadi terjangkau, kayak dapur di bawah. Yang naik kursi roda, begitu pintu geser seperti itu. Semua disesuaikan. Nah, tidak hanya itu, rumah ini kan punya prinsip satu rumah satu usaha. Jadi setiap rumah depannya seperti ruko, kayak ada kaca, jadi terlihat usaha-usahanya. Itu yang kedua. Kemudian di kawasan ini juga unik karena memang inklusif. Inklusif itu artinya kan mencakup semua, tidak ada perbedaan, tidak ada diskriminasi. Jadi di kawasan ini disabilitas, non disabilitas, masyarakat itu hidup berdampingan tanpa ada diskriminasi. Kalau ada kegiatan kemasyarakatan, nah itu dilibatkan, entah itu kegiatan keagamaan atau sekedar nonton bareng, kemudian kerja bakti, semua itu saling terlibat, nggak ada bedanya. Mau angkat-angkat barang pun teman-teman tunanetra itu juga melakukan itu, biasa. Jadi ya karena memang ada akses-akses kayak guiding block, penunjuknya tunanetra, kemudian akses kursi roda sampai ke rumah-rumah penduduk. Ini pertama kali di Indonesia ada yang sampai di depan-depan rumahnya penduduk seperti ini. Di luar negeri pun belum ada, cuman ada di tempat-tempat umum atau fasum, seperti itu, fasilitas umum. Tapi di kawasan ini sampai ke rumah-rumah warga. Ini biar teman-teman ini bisa berbaur. Di sini para penyandang disabilitas hidup dalam lingkungan yang mendukung kehidupan mereka. Harapannya mereka bisa mandiri dan bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Kampus inklusif ini sudah ada 3 tahun. Sebelumnya dulu di yayasan, ya senang bisa punya rumah sendiri, bisa mandiri. Ya karena banyak teman, semua lingkungan juga mendukung. Sehari buka usaha fotokopi sama desain. Desainnya desain apa sih? Desain undangan, stiker, foto. Perasaan saya alhamdulillah senang karena bisa memiliki rumah sendiri, menjadi hak milik sendiri. Karena waktu itu baru pertama kali menikah langsung tinggal di sini. Sejak saya tinggal di sini, saya bisa lebih mandiri, bisa menata rumah sesuai keinginan saya sendiri, bisa berkumpul sama teman-teman juga yang ada di sini,
terus bisa bersosiali dengan masyarakat yang ada di sini, dan alhamdulillah mereka juga sangat ramah dan mendukung kehadiran teman-teman yang ada di sini. Kawasan inklusif yang terbuka dan berdampingan langsung dengan pemukiman masyarakat ini juga diyakini dapat menghapus stigma dan mendorong lingkungan yang mampu menghargai perbedaan. Warga itu pertama juga mikir, oh kan pertama tunanetra, hidup sendiri, tunanetra sendiri, terus mikirnya gini, itu nanti akan merepotkan banyak orang sendiri, bagaimana memasaknya, bagaimana hidup sehari-hari. Tapi ketika setelah berbaur banyak jenis ragam disabilitas, semuanya kaget. Mereka yang punya banyak kekurangan ini ternyata bisa banyak hal, punya kelebihan. Yang tunanetra mau masak, mau apapun, semua aktivitas dilakukan sendiri. Mau yang di kursi roda, semua juga dilakukan sendiri. Jadi malah yang tunanetra bisa bikin kandang, bikin semua, ada ayam kayak gitu. Nah ini sendiri semuanya. Nah semua warga akhirnya kayak bahasa Jawanya itu gumun kayak gitu, kaget, kagum. Oh ternyata mereka meski kekurangan seperti itu masih bisa semua aktivitas sehari-hari, punya banyak kelebihan juga. Sebenarnya kita sebagai non-disabilitas tidak cukup memandang mereka kasihan gitu aja. Sebenarnya yang dibutuhkan itu bukan rasa kasihan kita, tapi support kita mengadvokasi, mendampingi, seperti itu kan. Kalau jualan ikut melarisi, kalau mungkin ada kekurangan kita kasih masukan, kemudian kita dorong, kita kasih solusi bagaimana. Ini yang dibutuhkan ya, saling memanusiakan manusia itu aja kuncinya. Ini namanya budaya inklusi itu di situ. Kuncinya memanusiakan manusia, ada toleransi tadi, saling menerima. Ya masyarakat sini ya tidak begitu malah senang. Saya komunikasi dengan anak-anak disabilitas itu sudah makin biasa gitu, makin menyatu, makin akrab gitu. Dan cara kalau ada acara-acara ya sering ke tempat disabilitas ini. Jadi nanti menyatulah gitu, menyatu. Ya istilahnya kita semua ini kan sudah diciptakan yang Maha Kuasa, berbeda-beda. Tapi yang sempurna janganlah menghina yang kurang sempurna, yang kurang sempurna begitu. Masalah secara saya pribadi untuk introspeksi diri saya sendiri. Keikhlasan Tarya mendampingi para penyandang disabilitas ini merupakan bentuk ucapan syukur Tarya atas nikmat kehidupan yang diberikan kepadanya. Bagi saya semuanya itu titipan. Jadi sedikit banyak itu titipan. Kalau saya sudah merasa bersyukur dari kecil sampai besar itu banyak keajaiban. Pertama, saya memang dilahirkan memang disabilitas fisik, nggak punya telapak kaki dan panjang sebelah, tapi alhamdulillah itu bisa kembali. Ini sudah keajaiban yang pertama kenapa saya terjun di dalam dunia penyandang disabilitas ini. Kemudian rasa syukur yang kedua, saya merasa diberi kemampuan yang lebih, bakat yang lebih. Nah, jadi ini harus bermanfaat biar Allah itu nggak rugi nyiptain kita. Kalau kita diberi kemampuan cuman untuk diri kita sendiri, itu kayaknya rugi yang menciptakan. Jadi setidaknya manusia itu, sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bisa bermanfaat dengan orang lain. Makanya memang karena rasa syukur sih, sebenarnya karena rasa syukur. Dan kenapa saya senekat itu, saya mikirnya kan cuman mengorbankan saya aja. Sebenarnya itu kan kalau misal lah Anda dibilang yang dikorbankan saya saja, tapi kan ini bisa membahagiakan banyak teman-teman disabilitas yang tadi seperti itu. Ini sudah terbayar rasa lelah saya, kemudian saya yang kerja mati-matian untuk membayar cicilan gaji saya yang habis, yang sekarang tinggal 100.000 tahun 2024 ini, semua itu terbayar melihat mereka itu bahagia, bisa mandiri,
nanti kalau saya meninggal, saya tidak ada seorang pun, mereka tetap bisa melanjutkan hidupnya, tetap survive seperti itu. Jadi bagi saya semua itu terjadi karena rasa syukur. Saya sudah selesai dengan diri saya sendiri.